Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul pengaruh teknik relaksasi Benson terhadap nilai tekanan darah, MAP, mean arterial pressure, nyeri kepala, kualitas tidur, dan stres pada penderita hipertensi di Puskesmas Juanda Samarinda. Adapun anggotanya yaitu Alfianisa Soleha, Almarida Nur Afifah, Ayu Haryani, Hairunisa Agustina, dan Muhammad Tarmizi Idris. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Menurut Riskes Das 2018, hipertensi adalah penyakit yang tidak menular dan merupakan prevalensi tertinggi yang didiagnos pada fasilitas kesehatan di jumlah kasus hingga 185.857. Prevalensi penderita hipertensi di usia lebih dari 18 tahun Kalimantan Timur dengan presentasi lebih dari 8,4%. Pada penderita penyakit hipertensi berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih tinggi jumlahnya yaitu 36,9, sedangkan pada laki-laki jumlahnya 31,3, dan hipertensi pada pedesaan lebih tinggi yaitu 33,7. Sedangkan pada perkotaan yaitu 34,4. Hipertensi ini bisa diukur menggunakan tensimeter dan stetoskop dalam menilai angka tekanan darah pada seseorang. Apabila tekanan seseorang naik melebihi dari tekanan sistolik yang di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik yang di atas 90 mmHg. Dari mengukur tekanan darah tersebut bisa pula diukur MAP atau mean artery pressure, yang apabila tekanan darah naik maka MAP-nya pun ikut naik juga, dan bila tekanan darah turun maka MAP ikut turun juga nilainya. Dari tekanan darah yang tinggi dapat menimbulkan gangguan sirkulasi otak sehingga terjadi resistensi pembuluh darah otak yang mengakibatkan nyeri pada bagian kepala. Dari nyeri kepala tersebut dapat mengganggu kualitas tidur seseorang sehingga tidurnya kurang dari anjuran atau 8 jam per hari di waktu malam hari, yang dapat memicu terjadinya stres. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut kami akan menggunakan teknik relaksasi Benson dalam penelitian ini. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh teknik relaksasi Benson terhadap nilai tekanan darah, MAP atau mean arterial pressure, nyeri kepala, kualitas tidur, dan stres pada penderita hipertensi di Puskesmas Juanda Samarinda. Tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknik relaksasi Benson terhadap nilai tekanan darah, MAP atau mean arterial pressure, nyeri kepala, kualitas tidur, dan stres pada penderita hipertensi di Puskesmas Juanda Samarinda. Tujuan khusus. Yang pertama ada untuk menggambarkan karakteristik responden hipertensi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, riwayat keluarga yang mengalami hipertensi, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, lama menderita hipertensi, dan keteraturan mengkonsumsi obat hipertensi. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh teknik relaksasi Benson terhadap nilai tekanan darah, MAP atau mean arterial pressure, nyeri kepala, kualitas tidur, dan stres pada penderita hipertensi di Puskesmas Juanda Samarinda. Yang ketiga, mengetahui tekanan darah, MAP, nyeri kepala, kualitas tidur, dan stres pada penderita hipertensi di Puskesmas Juanda Samarinda. Yang keempat, mengetahui hubungan tingkatan
Pengaruh teknik relaksasi Benson terhadap nilai tekanan darah, MAP atau mean arterial pressure, nyeri kepala, kualitas tidur, dan stres pada penderita hipertensi di Puskesmas Juanda Samarinda. Untuk membandingkan nilai tekanan darah sebelum dan sesudah melakukan teknik relaksasi Benson terhadap tekanan darah, MAP atau mean arterial pressure, nyeri kepala, kualitas tidur, dan stres pada penderita hipertensi. Manfaat. Adapun manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, bagi penderita. Dengan penelitian ini, penderita dapat menambahkan pengetahuan menggunakan teknik relaksasi Benson untuk menurunkan tekanan darah, MAP atau mean arterial pressure, nyeri kepala, kualitas tidur, dan stres terhadap hipertensi di Puskesmas Juanda Samarinda. Yang kedua, bagi keluarga. Memberikan informasi bagi penderita menggunakan teknik relaksasi Benson terhadap nilai tekanan darah, MAP atau mean arterial pressure, nyeri kepala, kualitas tidur, dan stres terhadap hipertensi di Puskesmas Juanda Samarinda. Yang ketiga, bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat bahwa pengetahuan teknik relaksasi Benson terhadap nilai tekanan darah, MAP atau mean arterial pressure, nyeri kepala, kualitas tidur, dan stres terhadap hipertensi di Puskesmas Juanda Samarinda. Bagi peneliti, memberikan pengalaman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian serta mengaplikasikan berbagai teori dan konsep teknik relaksasi Benson terhadap nilai tekanan darah, MAP atau mean arterial pressure, nyeri kepala, kualitas tidur, dan stres terhadap hipertensi yang dapat dikuliah ke dalam bentuk penelitian ilmiah. Bagi puskesmas, memberikan informasi terhadap MAP atau mean arterial pressure, nyeri kepala, kualitas tidur, tekanan darah, dan stres terhadap hipertensi, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan pendidikan kesehatan pada penderita hipertensi. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Pengertian hipertensi. Penyakit hipertensi atau lebih dikenal dengan tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang sistolik kurang dari 140 mm merkuri hidradgirum dan atau tekanan darah diastolik kurang dari 90 mm hidradgirum. Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 7 or JNC 7 2003. Nilai yang lebih rendah sistolik menunjukkan fase darah yang dipompa oleh jantung, sedangkan nilai yang lebih rendah sistolik ditunjukkan fase darah kembali ke jantung. Etiologi hipertensi. Hipertensi merupakan suatu penyakit dengan kondisi medis yang beragam. Pada kebanyakan pasien, etiologi patofisiologinya tidak diketahui atau esensial atau hipertensi primer. Hipertensi primer ini tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikontrol. Kelompok lain dari populasi dengan presentasi rendah mempunyai penyebab yang khusus, dikenal sebagai hipertensi sekunder. Banyak penyebab hipertensi sekunder antara lain endogen maupun eksogen. Bila penyebab hipertensi sekunder dapat diidentifikasi, hipertensi pada pasien ini dapat disembuhkan secara potensial. Tanda dan gejala hipertensi. Keluhan yang dirasakan penderita hipertensi antara lain seperti sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, mudah lelah. Faktor resiko mayor hipertensi, merokok, obesitas, imobilitas, dislipidemia, diabetes mellitus, mikroalbuminuria atau perkiraan GFR kurang dari 60 ml per min umur atau lebih dari 55 tahun untuk laki-laki dan lebih dari 65 tahun untuk perempuan, dan riwayat keluarga untuk penyakit kardiovaskuler prematur untuk laki-laki kurang dari 55 tahun
atau perempuan kurang dari 65 tahun. Patofisiologi berdasarkan bagan pathway di atas, kondisi stres dapat menstimulasi HPA untuk mensekresi renin. Kemudian renin yang dilepaskan oleh ginjal akan merangsang terbentuknya angiotensin. Angiotensin dan renin memiliki peran penting dalam regulasi tekanan darah, menurut Udjianti 2010. Ginjal memproduksi renin, yaitu enzim, untuk memisahkan angiotensin 1, yang diubah oleh converting enzim di paru kemudian menjadi angiotensin 2, dan selanjutnya menjadi angiotensin 3. Angiotensin 2 dan 3 memiliki kemampuan vasokonstriktor yang kuat pada pembuluh darah dan mengontrol pelepasan aldosteron, menurut Udjianti 2010. Aldosteron memiliki hubungan yang erat dengan kondisi hipertensi. Dengan meningkatnya aktivitas saraf simpatis, angiotensin 1 dan 3 juga memiliki efek inhibiting pada ekskresi natrium yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah, menurut Udjianti 2010. Menurut Mutakin 2010, bila terdapat gangguan menetap yang menyebabkan kontriksi arteriol, tahanan perifer total meningkat dan tekanan arteri rata-rata juga meningkat. Dalam menghadapi gangguan menetap, curah jantung harus ditingkatkan untuk mempertahankan keseimbangan sistem. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi tahanan sehingga pemberian oksigen dan nutrien serta pembuangan produk sampah tetap terjaga. Sistem saraf simpatis meningkatkan curah jantung dengan merangsang jantung untuk berdenyut lebih cepat. Juga meningkatkan volume sekuncup dengan cara membuat vasokonstriksi selektif pada organ perifer, sehingga darah yang kembali ke jantung lebih banyak dan efeknya akan terjadinya peningkatan tekanan darah. Dengan adanya hipertensi kronis, baroreseptor akan terpasang dengan level yang lebih tinggi dan akan merespon meskipun level yang baru adalah normal dan menyebabkan hipertensi, menurut Mutakin 2010. Komplikasi hipertensi, tekanan darah tinggi dalam jangka waktu lama akan merusak endotel arteri dan mempercepat aterosklerosis. Komplikasi dari hipertensi termasuk rusaknya organ tubuh seperti jantung, mata, ginjal, otak, dan pembuluh darah besar. Hipertensi adalah faktor resiko utama untuk penyakit cerebrovaskular atau stroke, transient ischemic attack, penyakit arteri koroner, infark miokard, angina, gagal ginjal, demensia, dan atrial fibrilasi. Bila penderita hipertensi memiliki faktor-faktor risiko kardiovaskuler lain, maka akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas akibat gangguan kardiovaskulernya tersebut. Menurut studi Framingham, pasien dengan hipertensi mempunyai peningkatan risiko yang bermakna untuk penyakit koroner, stroke, penyakit arteri perifer, dan gagal jantung. Tekanan darah. Tekanan darah merupakan faktor penting pada sistem sirkulasi. Ada dua macam kelainan tekanan darah, yakni dikenal dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi dan hipotensi atau tekanan darah rendah. Tekanan darah adalah tekanan dari aliran darah dalam pembuluh nadi arteri. Jantung berdetak pada umumnya 60 hingga 70 kali dalam 1 menit pada saat istirahat atau duduk atau berbaring.
Darah dipompa darah melalui arteri. Saat tekanan darah paling tinggi terjadi ketika jantung berdetak atau berkontraksi memompa darah disebut tekanan sistolik. Tekanan darah menurun saat jantung rileks di antara dua denyut nadi disebut tekanan diastolik menurut Kowalski 2010. MAP atau mean artery pressure. Pada tekanan ini harus diatur dengan cara ketat karena dua alasan. Yang pertama, tekanan ini harus mencukupi tinggi untuk menjamin tekanan pendorong yang optimal. Tanpa tekanan ini, otak dan jaringan lainnya tidak akan menerima aliran yang memenuhi. Yang kedua, tekanan harus sedang atau tidak terlalu tinggi, yang dapat mengakibatkan kerusakan di pembuluh darah, serta adanya kemungkinan pecah pembuluh darah halus. Oleh sebab itu, peningkatan atau penurunan tekanan darah ini akan sangat berpengaruh kepada homeostatis tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfianisa Soleha. Nyeri kepala. Nyeri kepala merupakan masalah yang sering dirasakan oleh penderita hipertensi. Nyeri kepala ini dikategorikan sebagai nyeri kepala intrakranial, yaitu jenis nyeri kepala migrain diduga akibat dari fenomena vaskular abnormal. Walaupun mekanisme yang sebenarnya belum diketahui, nyeri kepala ini sering ditandai dengan sensasi prodromal, misal nausea, penglihatan kabur, aura visual, atau tipe sensori halusinasi. Hall dan Guiton 2014, Purwandari 2018. Secara umum, manajemen nyeri yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Banyak dari pasien atau anggota tim kesehatan cenderung memandang obat sebagai metode untuk menghilangkan nyeri. D. Kualitas tidur. Pada orang dengan hipertensi dapat mengalami beberapa tanda dan gejala, yaitu seperti sakit kepala, nyeri, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya masalah gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan suatu kumpulan kondisi yang dicirikan dengan adanya gangguan dalam jumlah, kualitas, ataupun waktu pada seseorang individu. Nagai dan Karyo 2012. E. Stres. Stres merupakan masalah umum yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kupriyanov dan Zandanov 2014 menyatakan bahwa stres yang ada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan modern. Hal ini dikarenakan stres sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa terelakkan, baik di lingkungan sekolah, kerja, keluarga, atau dimanapun. Stres bisa dialami oleh seseorang. Stres juga bisa menimpa siapapun, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, atau yang sudah lanjut usia. Dengan kata lain, stres pasti terjadi pada siapapun dan dimanapun. Teknik relaksasi Benson. Pengertian teknik relaksasi Benson. Teknik relaksasi Benson adalah teknik yang menyatukan antara teknik merespon terhadap relaksasi dan pola kepercayaan seseorang. Yanti, Dwi, Evi, Kristiana 2018. Terapi relaksasi Benson adalah salah satu bagian dari terapi non-farmakologi yang mempergunakan teknik relaksasi pernapasan dengan memasukkan faktor kepercayaan seseorang yang bisa membuat suatu lingkungan internal sehingga bisa membantu seseorang sampai di kondisi kesehatan dan kesejahteraan yang lebih panjang. Atmojo, Joko Tri Putra, Mada Mahaguna, Astriani, Nimade Dewi Nucita, Dewi banyak bener.
Teknik relaksasi Benson. Pengertian teknik relaksasi Benson. Teknik relaksasi Benson adalah teknik yang menyatukan antara teknik merespon terhadap relaksasi dan pola kepercayaan seseorang. Yanti, Dwi, Evi, Kristiana 2018. Terapi relaksasi Benson adalah salah satu bagian dari terapi non-farmakologi yang mempergunakan teknik relaksasi pernapasan dengan memasukkan faktor kepercayaan seseorang yang bisa membuat suatu lingkungan internal, sehingga bisa membantu seseorang sampai di kondisi kesehatan dan kesejahteraan yang lebih panjang. Atmojo, Joko, Tri, Putra, Made Mahaguna, Astriani, Nimade Dwi Yunica, Dewi, Putu Indah Cynthia, Bintoro, Cahja 2019. Treatment teknik relaksasi Benson untuk orang lain atau pasien. Diberikan terapi Benson sebanyak 2 kali dalam sehari kurang lebih selama 10 menit di pagi dan sore hari selama 7 hari dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memposisikan pasien di posisi duduk yang paling nyaman. 2. Perintahkan pasien untuk memejamkan mata. Perintahkan pasien untuk tenang, merilekskan otot-otot tubuh dari ujung kaki sampai dengan otot wajah, dan rasakan rileksnya. 3. Perintahkan agar pasien menarik nafas dalam lewat hidung. Tahan selama 3 detik, lalu hembuskan lewat mulut disertai dengan melafalkan doa atau kata yang sudah dipilih. 4. Perintahkan pasien untuk menghilangkan pikiran negatif dan fokus pada nafas dalam dan doa atau kata-kata yang diucapkan. 5. Lakukan kurang lebih 10 menit. 6. Perintahkan pasien untuk mengakhiri relaksasi dengan selalu menutup mata selama 2 menit, lalu membuka mata dengan perlahan. Potensi efektif teknik relaksasi Benson. Secara fisiologis, teknik relaksasi Benson akan memberikan respon penurunan aktivitas saraf simpatik dan meningkatkan saraf parasimpatik sehingga dapat menurunkan denyut jantung dan tekanan darah dan konsumsi oksigen. Woods, S. L. Frobelizer, E. Moser, Su. Bridges 2010. Hubungan teknik relaksasi Benson dengan hipertensi. Relaksasi Benson memiliki beberapa keunggulan selain metodenya yang sederhana karena bertumpu pada usaha nafas dalam yang diselingi dengan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Teknik ini juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa membutuhkan ruangan yang sangat khusus. Relaksasi Benson akan menghasilkan frekuensi gelombang alfa pada otak yang bisa menimbulkan perasaan bahagia, senang, gembira, dan percaya diri sehingga dapat menekan pengeluaran hormon kortisol, epinefrin, dan norepinefrin yang merupakan vasokonstriksi kuat pada pembuluh darah. Penekanan hormon-hormon tersebut dapat mengakibatkan dilatasi pembuluh darah yang mengakibatkan penurunan resistensi pembuluh darah sehingga hasil akhir adalah penurunan tekanan darah. Price dan Wilson 2012. Kerangka teori. Faktor yang mempengaruhi kerangka teori yaitu 1. Perubahan gaya hidup, 2. Mengkonsumsi makanan tinggi lemak, 3. Kolesterol, 4. Penurunan aktivitas fisik, 5. Kenaikan kejadian stres, 6. Dan lain-lain. Menyebabkan tekanan darah tinggi lebih dari 140/90.
Faktor yang mempengaruhi kerangka teori: 1. Perubahan gaya hidup, 2. Mengkonsumsi makanan tinggi lemak, 3. Kolesterol, 4. Penurunan aktivitas fisik, 5. Kenaikan kejadian stres, 6. Dan lain-lain. Hipertensi terjadi karena tekanan darah tinggi di atas 140/90. Dengan keluhan: 1. Sakit kepala, 2. Gelisah, 3. Jantung berdebar, 4. Pusing, 5. Penglihatan kabur, 6. Rasa sakit di dada, 7. Mudah lelah. Selain itu, hipertensi memiliki faktor risiko yang disebabkan oleh 1. Merokok, 2. Obesitas atau BMI di atas atau sama dengan 30, 3. Imobilisasi, 4. Dislipidemia, 5. Diabetes mellitus, 6. Mikroalbuminuria atau perkiraan GFR di bawah 60 mili per minimal umur, 7. Riwayat keluarga. Hipertensi meningkatkan aktivitas syaraf simpatis, angiotensiti 1 dan 3 juga memiliki efek inhibiting pada ekskresi. Bisa menyebabkan tekanan darah, MAP, nyeri, kualitas tidur, stres, mempengaruhi kerja sistem syaraf simpatis dan angiotensi dengan terapi farmakologi maupun terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi itu yaitu tidak merokok, 2. Menurunkan berat badan berlebih, 3. Menurunkan asupan garam, 4. Menurunkan asupan lemak, 5. Latihan fisik, 6. Serta meningkatkan konsumsi buah dan sayur, 7. Komplementer, yaitu ada A. Saf, B. Muratal Al-Quran, C. Terapi zikir, D. Meditasi, E. Relaksasi Benson. Rangka konsep. Kita mengambil teknik relaksasi Benson, yaitu ada tekanan darah, MAP, arteri pressure, nyeri, kualitas tidur, dan stres. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Penelitian ini memakai desain quasi-eksperimental design time series design with control group. Pada penelitian ini membandingkan perbedaan nilai tekanan darah, MAP, nyeri, kualitas tidur, dan stres antara kelompok bebas yang tidak diberikan treatment teknik relaksasi Benson dengan kelompok kontrol yang diberikan treatment teknik relaksasi Benson. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, ada batasan populasi. Populasi pasien hipertensi esensial di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda dari bulan Januari hingga April tahun 2020 sebanyak 328 pasien dengan hipertensi esensial. Wilayah Juanda Puskesmas Samarinda, 2 ada besar sampel. Di Puskesmas Juanda Samarinda Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur didapatkan jumlah populasi terbesar pasien dengan hipertensi esensial berada Puskesmas Juanda Samarinda. Populasi tersebut menjadi populasi target pada penelitian ini yaitu sebesar 135 pasien hipertensi esensial. Kemudian dari 135 pasien hipertensi tersebut yang memenuhi kriteria inklusi adalah sebesar 85 responden. Taroyamne dalam buku Rituan dan Kuncoro 2008, perhitungan sebesar sampel adalah sebagai berikut. N sama dengan N dibagi N dikali D pangkat 2 ditambah 1. Keterangan. N itu jumlah sampel, N besar, jumlah populasi yang diketahui, D persis yang ditetapkan. N sama dengan 85 dibagi 85 dikali 0,05 pangkat 2 ditambah 1. N sama dengan 85 dikali 1,2125. N sama dengan 70
dan dibulatkan menjadi 70. Berdasarkan hasil dari rumus di atas, besar sampel minimal adalah 70 responden. Dari antisipasi jika ada responden yang mengundurkan diri saat penelitian, penelitian mengantisipasi ukuran subjek penelitian dengan rumus Sastromoro dan Ismail 2008. N sama dengan N dibagi 11 dikurang F. N sama dengan 70 dibagi 11 dikurang 0,1, N sama dengan 77,7 dibulatkan menjadi 7,78. Keterangan N sama dengan ukuran sampel setelah revisi dan N ukuran sampel asli. 1 dikurang F itu diperkirakan proporsi dropout yang diperkirakan 10%. F sama dengan 0,1. Berdasarkan hasil rumus di atas, didapatkan jumlah sampel penelitian sebesar 78 responden. Jumlah responden tersebut kemudian dibagi 2 menjadi 39 responden untuk kelompok bebas dan 39 responden untuk kelompok kontrol. Cara pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample random sampling. Sample random sampling adalah suatu teknik penerapan sampel dengan cara mengundi atau mengacak sederhana. Menurut Nur Salam 2016, setelah penelitian mendapatkan data dari Puskesmas Juanda Samarinda, penelitian membuat undian menggunakan media kertas dipotong dan digulung kecil yang berisi nama responden, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan diguncang. Urutan yang keluar secara genap menjadi kelompok bebas dan yang keluar secara ganjil menjadi kelompok kontrol. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda. Variabel penelitian. Variabel penelitian independen dalam penelitian ini adalah pengaruh relaksasi Benson, sedangkan variabel dependennya dalam penelitian ini adalah nilai tekanan darah, MAP, nyeri, kualitas tidur, dan stres pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda. Namun, variabel independen tidak akan dianalisa secara variabel independen secara treatment. Pengukuran yang dilakukan pada variabel dependen ini melihat perbedaan sebelum dan setelah diberikan treatment relaksasi Benson pada kelompok bebas dan pada kelompok kontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Haryani. Definisi operasional variabel teknik relaksasi Benson. Definisi operasional relaksasi Benson adalah gabungan antara teknik respon relaksasi dengan sistem keyakinan individu atau fight factor. Pada relaksasi Benson berfokus pada ungkapan tertentu yang diucapkan secara berulang-ulang dengan memakai ritme yang teratur diikuti dengan sikap yang pasrah. Gabungan kata yang diucapkan dapat berupa nama-nama Tuhan atau kata-kata yang mempunyai makna menenangkan untuk pasien itu sendiri. Cara ukur, kelompok kontrol tidak diberikan treatment teknik relaksasi dan kelompok intervensi diberikan treatment selama 10 menit sesuai dengan SOP yang diberikan selama 21 hari secara rutin. Alat ukur, lembar observasi, kelompok kontrol tidak diberikan treatment teknik relaksasi dan lembar observasi kelompok intervensi diberikan treatment selama 10 menit sesuai dengan SOP yang diberikan selama 21 hari secara rutin. Skala ukur, nominal, alat ukur dilakukan selama 21 hari. Tekanan darah, definisi operasional, tekanan dari aliran darah dalam pembuluh nadi arteri.
Jantung berdetak pada umumnya 60 hingga 70 kali dalam 1 menit. Pada saat istirahat, baik duduk atau berbaring, darah dipompa menuju darah melalui arteri. Saat tekanan darah paling tinggi terjadi ketika jantung berdetak atau berkontraksi. Memompa darah disebut tekanan sistolik. Cara ukur, kelompok kontrol dan kelompok intervensi dilakukan pengukuran tekanan darah dan hasil ditulis di lembar observasi pengukuran tekanan darah. Alat ukur, tensimeter dan stetoskop, skala ukur rasio, alat ukur mean median modus, MAP atau mean artery pressure, definisi operasional, kekuatan pendorong utama yang mengalirkan darah ke jaringan. Tekanan ini dilihat dan diatur dalam tubuh. Tekanan ini bukan tekanan sistolik atau diastolik arteri atau tekanan nadi dan juga bukan tekanan di bagian lain pohon vaskuler. Kelompok kontrol dan kelompok intervensi dilakukan pengukuran tekanan darah dan hasil ditulis di lembar observasi pengukuran tekanan darah, tensimeter dan stetoskop, rasio, mean median modus, nyeri, suatu keadaan yang tidak menyenangkan akibat terjadinya rangsangan fisik atau mental yang terjadi secara alami yang bersifat subjektif dan personal. Kelompok kontrol tidak diberikan treatment teknik relaksasi dan kelompok intervensi diberikan treatment selama 10 menit sesuai dengan SOP yang diberikan selama 21 hari secara rutin. Lembar kuesioner skala nyeri, interval, mean median modus. Kualitas tidur adalah kebutuhan seseorang terhadap pola tidur sehingga seseorang tersebut tidak menampakkan kelelahan, letih, dan lesu. Membengkaknya pada kelopak mata, gelisah, sakit kepala, mengantuk atau menguap, dan memerahnya konjungtiva. Kelompok kontrol tidak diberikan treatment teknik relaksasi dan kelompok intervensi diberikan treatment selama 10 menit sesuai dengan SOP yang diberikan selama 21 hari secara rutin. Lembar kuesioner skala kualitas tidur, interval, mean median modus. Stres adalah sebuah atribut kehidupan modern. Kelompok kontrol tidak diberikan treatment teknik relaksasi dan kelompok interval diberikan treatment selama 10 menit sesuai dengan SOP yang diberikan selama 21 hari secara rutin. Lembar kuesioner skala stres, interval, mean median modus. F. Instrumen penelitian. 1. Kuesioner karakteristik umum digunakan untuk mengetahui data demografi penderita hipertensi baik pada kelompok kontrol dan intervensi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, riwayat keluarga dengan hipertensi, lamanya menderita hipertensi, riwayat merokok dan konsumsi alkohol, dan keteraturan dalam mengkonsumsi obat antihipertensi. 2. Lembar observasi 1 digunakan untuk mengisi pelaksanaan SOP teknik relaksasi Benson pada kelompok kontrol. 3. Kelompok observasi 2 digunakan untuk mengisi pelaksanaan SOP teknik relaksasi Benson pada kelompok intervensi. 4. Lembar observasi 3 untuk mencatat nilai tekanan darah baik pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi. 5. Lembar observasi 4 untuk mengobservasi aktivitas harian seperti diet dan mengonsumsi obat hipertensi serta kondisi emosi seperti perasaan marah, sedih, gelisah, tegang, bahagia, tenang, aktivitas merokok, dan olahraga harian. 6. Lembar SOP teknik relaksasi Benson serta lembar observasi untuk mengobservasi aktivitas harian seperti diet dan mengkonsumsi obat hipertensi. Tahap persiapan: menentukan sampel dengan teknik random sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, jumlah sampel sebanyak 78 orang, informed consent,
Sampel dibagi menjadi kelompok kontrol dan kelompok intervensi yang masing-masing jumlahnya itu ada 39 sampel. Pada hari pertama atau awal, pada tahap pelaksanaan dilakukan pretest pengukuran nilai tekanan darah, MAP, nyeri, kualitas tidur, dan stres pada kelompok kontrol. Sedangkan kelompok intervensi dilakukan pengukuran nilai tekanan darah, MAP, nyeri, kualitas tidur, dan stres, serta mengajarkan teknik relaksasi Benson. Pada hari pertama sampai 21, kelompok kontrol dilakukan pengukuran nilai tekanan darah, MAP, nyeri, kualitas tidur, dan stres. Sedangkan pada kelompok intervensi, kelompok mendapat treatment teknik relaksasi Benson selama 10 menit setiap 1 kali sehari. Dilakukan pengukuran nilai tekanan darah, MAP, nyeri, kualitas tidur, dan stres. Pada hari kedua-dua, pada kelompok kontrol dan intervensi, post-test nilai tekanan darah, MAP, nyeri, kualitas tidur, dan stres. Uji statistika menggunakan uji independen t-test dan dependen t-test. H. Pengolahan dan metode analisa data. Langkah-langkah pada pengolahan data secara manual umumnya melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Editing atau penyuting data. Hasil wawancara yang diperoleh atau dikumpulkan melalui kuesioner perlu disuting atau diedit terlebih dahulu. Kalau ternyata data masih ada atau informasi yang tidak lengkap dan tidak mungkin dilakukan wawancara ulang, maka kuesioner tersebut dikeluarkan atau drop out. 2. Membuat lembar kode atau kartu kode. Lembaran atau kartu adalah instrumen yang berupa kolom-kolom untuk merekam data secara manual. Lembaran atau kartu kode berisi nomor responden dan nomor-nomor pertanyaan. 3. Memasukkan data, yakni mengisi kolom-kolom atau kotak-kotak lembar kode atau kartu kode sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan. 4. Tabulasi, yakni berupa pembuatan tabel-tabel data sesuai dengan tujuan penelitian atau yang diinginkan oleh peneliti. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis inferensial. Uji signifikan. Analisa inferensial merupakan analisa yang digunakan untuk menyimpulkan parameter atau populasi berdasarkan sampel atau dikenal dengan proses generalisasi. Analisis inferensial lebih mengarah pada tujuan memperkirakan, membandingkan, meramalkan, atau menggeneralisasikan, sehingga analisis inilah yang sering dipakai untuk menguji hipotesis pada penelitian yang berhipotesis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.